Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Piran Bae, Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada para sahabat yang telah like, komentar dan juga subscribe ke channel kami. Kami doakan semoga diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kemudahan dalam mengarungi kehidupan di dunia ini dan selamat hingga akhirat. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat dan pegunungan terjal, hiduplah seorang gadis muda bernama Sari. Dia adalah anak tunggal seorang janda tua yang hidup serba kekurangan. Sari dikenal sebagai gadis yang cantik dan baik hati. Namun, kecantikan dan kebaikannya ternyata menjadi sumber petaka. Suatu hari, seorang pemuda kaya bernama Arman yang terkenal sebagai playboy di desa itu, berhasil memikat hati Sari dengan janji-janji manisnya. Arman merayu Sari dengan kata-kata yang penuh harapan dan masa depan cerah, hingga akhirnya Sari menyerah pada bujuk rayunya. Setelah beberapa bulan berlalu, Sari menyadari bahwa dirinya hamil. Ketakutan melandanya, terlebih lagi karena ia tahu bahwa Arman tidak memiliki niat untuk menikahinya. Ketika Sari mencoba menghubungi Arman, ia justru ditinggalkan begitu saja. Arman menghilang dari desa, tanpa meninggalkan jejak. Sari pun terpaksa menanggung beban itu sendirian. Ketika kehamilannya semakin terlihat, bisik-bisik di antara penduduk desa mulai terdengar. Mereka mencela dan mengucilkannya, menganggapnya sebagai aib besar bagi desa mereka. Ibunya yang sudah tua dan lemah pun tak kuasa menahan malu. Sari dipaksa meninggalkan rumah, dan ia pun terpaksa pergi ke hutan untuk menghindari cemoohan warga. Dalam kesedihan dan keterasingannya, Sari mencoba bertahan hidup di dalam hutan. Ia membangun sebuah gubuk kecil di pinggir sungai, dan di sanalah ia melahirkan anaknya yang tak berdosa. Malam-malam panjang yang sepi menjadi saksi bisu atas kesedihan Sari, dan setiap tangisan bayinya mengingatkan Sari akan dosa dan kesalahannya. Namun, desa itu memiliki legenda kuno. Konon, siapapun yang melanggar norma dan adat desa akan dikutuk oleh roh hutan yang disebut Sang Penjaga Malam. Kutukan itu akan mendatangkan malapetaka yang tiada henti hingga si pelanggar menerima pembalasan atas perbuatannya. Semakin hari, Sari merasakan kehadiran yang mengerikan di sekitarnya. Setiap malam, suara-suara aneh terdengar di sekitar gubuknya. Suara rintihan, tangisan, dan bisikan yang menggetarkan jiwa. Tubuh Sari mulai melemah, dan wajahnya pucat pasi, seolah-olah hidupnya dihisap oleh kekuatan gelap yang tak terlihat. Suatu malam, badai besar melanda hutan itu. Petir menyambar, angin mengamuk, dan hujan turun tanpa henti. Sari berusaha melindungi bayinya yang tak berdosa, tetapi kekuatan badai terlalu besar. Atap gubuknya terbang terbawa angin, dan air sungai meluap hingga membanjiri tempat tinggalnya. Di tengah keganasan alam, Sari melihat bayangan hitam muncul dari dalam hutan. Bayangan itu mendekatinya, membawa aura kematian. Ketakutan yang amat sangat melanda dirinya. Bayangan itu berbisik, "Engkau telah melanggar batas-batas alam, dan kini kau akan menanggung akibatnya." Keesokan harinya, penduduk desa menemukan gubuk Sari yang telah rata dengan tanah. Hanya air sungai yang deras mengalir, membawa pergi semua jejak kehidupan di sana. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada Sari dan bayinya. Mereka hanya bisa berbisik-bisik tentang kutukan yang telah menimpanya, sebagai peringatan bagi siapapun yang berani melawan adat dan aturan yang telah mereka junjung tinggi selama ini. Hari-hari berganti menjadi bulan, dan bulan menjadi tahun. Meski waktu berlalu, kisah tragis Sari tetap hidup di benak penduduk desa. Mereka menceritakannya kepada anak-anak mereka, sebagai pelajaran untuk menghormati adat dan tradisi. Namun, di balik ketakutan yang mengakar di hati penduduk desa, ada seseorang yang tidak percaya akan kutukan tersebut. Seorang gadis muda bernama Ayu. Ayu adalah putri seorang dukun desa yang terkenal bijaksana. Sejak kecil, Ayu selalu mendengar cerita tentang Sari, namun dia merasa ada sesuatu yang tidak diceritakan, sesuatu yang disembunyikan. Ayu tumbuh menjadi gadis pemberani yang selalu ingin mencari kebenaran. Dia merasa bahwa apa yang terjadi pada Sari bukanlah sekadar kutukan, tetapi ada unsur ketidakadilan di dalamnya. Pada suatu malam yang tenang, ketika bulan purnama bersinar terang, Ayu memutuskan untuk pergi ke hutan. Dia ingin mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Sari dan mengungkap kebenaran yang selama ini tersembunyi. Dengan membawa obor dan perlengkapan sederhana, Ayu memulai perjalanannya ke dalam kegelapan hutan yang selama ini dianggap angker. Hutan itu ternyata tidak seseram yang dibayangkan.
Meskipun gelap, Ayu merasa ada kedamaian yang tersembunyi di balik pepohonan yang tinggi. Dia berjalan menyusuri jejak-jejak yang tertutupi semak-semak, hingga tiba di tempat di mana dulunya Sari membangun gubuknya. Yang tersisa kini hanyalah tanah basah yang ditumbuhi lumut dan ilalang. Namun, di sana, Ayu merasakan sesuatu, sebuah kehadiran yang lembut dan penuh kesedihan. Ia kemudian mendekatkan telinganya ke tanah, mendengarkan bisikan-bisikan halus yang membawa cerita masa lalu. Tiba-tiba, sebuah bayangan muncul dari dalam kegelapan. Ayu tidak merasa takut, meskipun bayangan itu semakin mendekat. Sebaliknya, dia merasakan kehadiran yang damai, seolah-olah roh Sari sendiri telah datang untuk menemui dirinya. Dengan suara yang tenang dan penuh haru, roh itu berkata, "Ayu, kau adalah satu-satunya yang mendengar panggilanku. Aku terperangkap dalam kutukan ini karena kesalahan yang aku buat, tetapi bukan hanya aku yang bersalah. Hukum yang diterapkan desa kita tidak adil, dan aku menjadi korban dari keegoisan manusia." Ayu terdiam mendengar penuturan Sari. Roh itu melanjutkan, "Kutukan ini hanya akan berakhir jika kebenaran diungkapkan, jika keadilan ditegakkan. Aku membutuhkan bantuanmu, Ayu. Hanya dengan keberanianmu, aku bisa terbebas dari penderitaan ini." Tanpa ragu, Ayu menyetujui permintaan roh Sari. Ia bertekad untuk membawa kebenaran ke permukaan, meskipun itu berarti ia harus menghadapi ketakutan dan prasangka penduduk desa. Keesokan harinya, Ayu kembali ke desa dengan hati yang penuh tekad. Dia menemui kepala desa dan tokoh-tokoh penting lainnya, menceritakan apa yang ia alami di hutan. Awalnya, mereka tidak percaya dan menolak untuk mendengar, tetapi keteguhan Ayu dan pengetahuan yang ia peroleh dari roh Sari membuat mereka terdiam. Akhirnya, kepala desa setuju untuk mengadakan pertemuan besar, di mana seluruh penduduk akan mendengarkan kisah tersebut. Pada malam yang telah ditentukan, seluruh penduduk desa berkumpul di alun-alun. Ayu berdiri di tengah-tengah mereka, dengan keberanian yang luar biasa. Ia menceritakan kisah Sari, tentang bagaimana Sari dibohongi dan ditinggalkan oleh Arman, tentang penderitaannya yang tak seorang pun peduli, dan tentang kutukan yang menimpanya bukan hanya karena kesalahannya, tetapi karena ketidakadilan yang dibiarkan tumbuh di desa itu. Penduduk desa terdiam mendengar kisah itu. Perlahan, rasa bersalah mulai menggerogoti hati mereka. Mereka menyadari bahwa mereka telah berbuat salah dengan menghakimi Sari tanpa mengetahui kebenarannya. Di saat itu juga, langit yang tadinya gelap tiba-tiba menjadi cerah, dan bintang-bintang bersinar lebih terang dari sebelumnya. Roh Sari muncul di hadapan mereka, tersenyum dengan tenang. "Kalian telah mengungkapkan kebenaran," katanya, "dan dengan itu, kutukan ini berakhir. Hiduplah dengan saling menghormati dan jangan ulangi kesalahan ini pada orang lain." Dengan kata-kata itu, roh Sari menghilang, dan suasana desa kembali tenang. Sejak malam itu, desa itu berubah. Masyarakatnya mulai menghargai kebenaran dan keadilan lebih dari sebelumnya. Tidak ada lagi yang dihakimi tanpa sebab, dan semua orang hidup dengan saling menghormati. Ayu, yang telah membawa perubahan besar itu, dihormati dan dikenang sebagai pahlawan desa. Dan kisah Sari, yang dulu menjadi momok menakutkan, kini menjadi simbol dari keadilan yang akhirnya terungkap.